Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Seorang yang menangis takut kepada Allah ketika sendirian, apakah cukup sekali atau berulang? Ketika kita hanya sampai detik ini kita pernah sekali menangis karena Allah, ini sebuah karunia. Ini sebuah nikmat, kita syukur ya. Walaupun sampai hari ini kita baru sekali misalnya. Nah, kalau 2 kali, 3 kali, walillahil hamd ya. Dan sekali lagi intinya adalah sendirian. Bagaimana kalau misalnya sedang menjadi khatib khutbah Jumat, kemudian menangis, kita sebagai jamaah tentu tidak boleh suudzon. Kita kan disuruh mengedepankan husnudzon. Kan bisa saja dia tidak bisa menahan gitu. Adapun jika si khatib ini bisa menahan, tentu lebih baik ya. Sebagaimana Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama besar yang ketika berada di hadapan jemaah membahas tentang surga atau neraka lalu menangis pura-pura flu, pura-pura pilek ya. Ini para salaf kita ya, yang menyembunyikan tangisan, tidak menampakkan. Apakah perjalanan hidup para sahabat lurus-lurus saja? Apa maksud lurus-lurus saja? Enggak pernah berbuat maksiat? Pernah. Ada sahabat yang pernah berzina, Ma'iz, ya kan? Kemudian perempuan itu yang hamil itu lalu direjam. Yang ketika merajam wanita tersebut, Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Seandainya para pemungut zakat bertaubat seperti taubatnya wanita ini, maka Allah akan terima taubatnya. Ini menunjukkan bahwa para pemungut zakat, para pemungut pajak disuruh bertaubat. Maksudnya pajak untuk kaum muslimin, karena kaum muslimin haram dibebani pajak, karena kaum muslimin sudah dibebani zakat. Adapun Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya non muslim, ya dibebani pajak karena mereka tidak dibebani zakat. Dan bebas bagi penguasa mau 5%, mau 10%, mau 20%, mau 50%. Adapun kaum muslimin tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 2,5%. Itu pun setiap tahun, bukan setiap kali mendapatkan uang, setiap tahun. Apakah benar Imam Baihaqi, Al-Qurtubi, As-Suyuti terkena fitnah Asy'ariyah? Memang beliau ulama-ulama Asy'ariyah. Beliau ulama-ulama Asy'ariyah. Tentang Imam As-Suyuti lebih dari itu ya. Bahkan saya pernah dengar langsung dari Syekh Ali Hasan berbicara tentang Imam As-Suyuti yang kesalahannya lebih besar dari Asy'ariyah ya. Dan begitulah para ulama, nggak ada yang maksum. Satu-satunya manusia yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama dari kalangan para sahabat kesalahannya hanya dalam masalah fikih, tidak ada kesalahan dalam masalah akidah. Adapun ulama-ulama setelah para sahabat seperti yang disebutkan, nama-nama disebutkan ini, ada masalah akidah. Bahkan tidak tanggung-tanggung Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani
sedikit tergelincir dalam masalah asma was sifat. Begitulah ulama. Apakah kita bisa hidup seperti hidupnya para sahabat yang penuh dengan kebaikan? Bukan bisa, harus untuk sholat, saum, zikir, azan, qomat, tawaf, sa'i, dakwah, harus. Jangan bilang bisakah kita, harus bisa. Gitu. Jadi dakwah kita seperti dakwah para sahabat. Salatnya kita seperti salat para sahabat, dan itu mudah. Justru yang sulit yang bid'ah itu. Pakai usoli segala kan sulit. Ya kan? Mestinya langsung takbir Allahu Akbar, ini pakai usolli, mana diulang-ulang lagi. Kan malah jadi sulit, ya kan? Justru mengikuti sahabat mana mudah, harus bisa. Begitu pula saum. Yang bid'ah 10 menit sebelum subuh sudah harus berhenti. Para sahabat dengan tenangnya, ya, mendekati azan subuh, bahkan ketika azan subuh, sementara di piring kita masih ada sesuap, 2 suap, 3 suap, berhenti apa teruskan? Nah, teruskan. Suap, 2 suap, bukan sepiring 2 piring kan? Sesuap, 2 suap, 3 suap, kita teruskan. Enak kan? Oh, sementara saudara-saudara kita yang nggak tahu sunnah malah berat karena nggak mengikuti sahabat. 10 menit kan lumayan nih, ya kan? Harus bisa. Memang adanya mereka untuk kita tiru, untuk kita contoh, dan itu mudah. Adapun tentang keimanan tentu berbeda, tentang keikhlasan tentu berbeda. Kita hanya berusaha, ya kan? Mereka dijamin surga, dijamin ampun, kita tidak. Justru agar kita tidak terlalu jauh derajatnya dari para sahabat, ikuti para sahabat. Apanya? Manhajnya, akidahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, cara beragama. Ya. Bolehkah menghadiri acara ruwahan bulan Sya'ban? Tidak boleh, ini bid'ah ya. Di bulan Sya'ban ini tidak ada ibadah khusus kecuali memperbanyak puasa. Asal jangan sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan haram. Yaumus syak, hari syak. Man shoma yaumus syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, berarti dia telah durhaka kepada Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.